Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 2 akan membuat podcast tentang Kerajaan Perlak. Perkenalkan, nama saya Andasa Gamuana sebagai host. Perkenalkan, saya Razan Muhammad Ihsan sebagai narasumber. Saya Siti Nurulazkia sebagai narasumber. Saya Salsa Purnawati sebagai narasumber. Saya Sakila Wahini sebagai narasumber. Selamat menonton dan menyaksikan. Bye. Hari ini kita bakal ngobrol santai tentang kerajaan Islam tertua di Indonesia, yaitu Kerajaan Perlak. Ya, mungkin banyak yang lebih sering dengar Samudra Pasai atau Aceh. Padahal sebelum itu ada Kerajaan Perlak yang punya sejarah penting banget. Kerajaan Perlak berdiri sekitar tahun 440 Masehi di wilayah Aceh Timur. Banyak sejarawan menyebut kerajaan ini sebagai kerajaan Islam pertama di Nusantara. Nama Perlak sendiri berasal dari kayu perlak atau perulakan yang lalu dikenal berkualitas tinggi untuk membuat kapal. Karena itulah daerah ini ramai didatangi pedagang dari luar negeri. Pedagang yang datang bukan cuma dari Asia, tapi juga dari Arab, Persia, dan India. Dari hubungan perdagangan itulah Islam mulai berkembang di wilayah Perlak. Jadi awal penyebaran Islam di Perlak itu ada perdagangannya. Betul banget, para pedagang sekaligus menyebarkan ajaran Islam dengan cara damai. Penduduk setempat juga akhirnya mulai tertarik mempelajari agama Islam. Nah, teruslah berdiri Kerajaan Perlak dengan sultan pertamanya yang bernama Sultan Ali Adil Said Maulana Abdul Aziz Shah. Yang menarik, Perlak juga memiliki pusat pendidikan Islam. Banyak ulama datang untuk mengajarkan ilmu agama di sana. Makanya pengaruh Islam berkembang cukup cepat di wilayah Aceh dan sekitarnya. Tapi aku pernah baca kalau Perlak sempat mengalami konflik internal. Ya benar, konfliknya itu terjadi karena adanya perbedaan pengaruh antara aliran Sunni sama Syiah itu dalam kerajaan. Makanya ada konflik. Akibat kerajaan sempat terpecah menjadi dua bagian. Ada wilayah pesisir dan wilayah pedalaman. Walaupun begitu, akhirnya mereka bersatu kembali demi mempertahankan kerajaan dari ancaman luar. Salah satu ancaman terbesarnya waktu itu berasal dari kerajaan Sriwijaya yang ingin menguasai jalur perdagangan. Kalau soal ekonomi, Perlak termasuk kerajaan yang maju nggak sih? Kalau soal ekonomi, ya Perlak itu cukup maju. Letaknya strategis di jalur perdagangan internasional. Jadi membuat aktivitas ekonominya itu berkembang pesat. Jadi ekonomi itu cukup maju Perlak. Pelabuhan Perlak jadi tempat singgah kapal-kapal dagang dari berbagai negara. Selain berdagang, masyarakat Perlak juga terkenal dalam pembuatan kapal karena kualitas kayu Perlak yang bagus. Jadi bisa dibilang kekuatan Perlak ada di perdagangan dan pelayaran. Terus bagaimana akhir dari kerajaan Perlak? Kerajaan ini tuh mulai melemah akibat konflik politik sama perebutan kekuasaan. Pada akhirnya Perlak bergabung dengan Kerajaan Samudra Pasai sekitar tahun 1292 Masehi. Walaupun kerajaan ini berakhir, pengaruhnya terhadap penyebaran Islam Indonesia tetap besar. Bahkan Perlak dianggap sebagai salah satu awalnya berkembang budaya Islam di Nusantara loh. Kayaknya. Oh, jadi kesimpulannya, kerajaan Perlak punya peran penting dalam sejarah Indonesia, terutama dalam penyebaran Islam dan perdagangan internasional. Ya, selain itu juga Perlak menunjukkan kalau Indonesia sejak dulu udah punya hubungan dengan banyak bangsa luar. Belajar sejarah seperti ini penting supaya kita lebih menghargai perjalanan bangsa Indonesia. Karena dari sejarah, kita bisa memahami bagaimana budaya dan agama berkembang di Indonesia. Setuju banget. Semoga obrolan hari ini bermanfaat dan menambah wawasan kalian semua. Oke, sampai di sini dulu podcast kita hari ini. Terima kasih ya yang udah mendengar sampai menonton. Bye.